Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedia Islam, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Bagaimanakah proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda agar mereka mendapat manfaat yang sama. Proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihi salam dari beberapa bagian bumi, yaitu kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggung dan perutnya dari tanah Hindi, kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq atau bagian timur, kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib atau bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari bumi yang 7. Kepalanya dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dan dalam riwayat yang lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Persia, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan atau Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Hikmah dari diciptakannya itu adalah kepalanya dari tanah Baitul Maqdis dijadikan sebagai tempat akal, kecerdasan, dan untuk bicara. Adapun kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Sedangkan dahinya berasal dari tanah Irak maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya berasal dari tanah surga, dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis dan dijadikan tempat kenikmatan. Adapun tangan kanannya dari tanah Ka'bah dijadikan sebagai tempat barakah, ma'unah, pertolongan, penghidupan, dan kedermawanan. Sedangkan tangan kirinya berasal dari tanah Persia, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan beristinja. Perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagai tempatnya lapar dan lesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempat syahwat, berkhianat, dan berdusta. Adapun tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempat keimanan.
Adapun lisannya berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, tawadhu dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kubul dan dubur. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan panca indera sebanyak 5, yaitu mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam, maka diperintahkanlah ruh untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh turun ke hidung, maka Adam pun bersin. Dan setelah selesai bersin, ruh turun ke mulut, lidah dan telinganya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu merahmatimu hai Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya, maka Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Lalu Allah pun berfirman, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Nabi Adam alaihi salam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu ruh pun menyebar ke seluruh jasad Nabi Adam hingga jadilah daging, darah dan otot. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Nabi Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah keelokan dan kecantikannya. Tatkala Nabi Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit. Tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian Nabi Adam. Nabi Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Nabi Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami mendengar perintah-Mu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Nabi Adam alaihi salam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Nabi Adam alaihi salam menaiki kuda tersebut, sedangkan malaikat Jibril memegang kendalinya. Malaikat Mikail berada di sebelah kanannya dan malaikat Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam,
Semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman sampai datangnya hari kiamat."